partai dan calon DPD itu kan diberikan waktu untuk memperbaiki dokumen persyaratan yang masih BMS. Lalu kita cross check, Bawaslu meng-cross check, ternyata ada 26 orang itu ganda 26 orang yang tersebar di 13 partai politik. Jadi jenis gandanya itu ada yang ganda dengan satu partainya, ada yang ganda di luar atau antar partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini kami beruntung bisa mengundang Ketua Bawaslu Provinsi Banten. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast, Bang Ali Faisal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makin pres saja nih Pak Ketua. Amin. Padahal kemarin sampai malam ya menghadiri pleno di KPU. Ya, sampai sore lah. Sampai sore ya. Subhanallah. Habis Lebaran Idul Adha, akhirnya Pak Ketua Bawaslu Banten bisa memenuhi undangan kami. Padahal kami telah undang dari bulan kemarin sebenarnya, tapi karena padat banget nih tugas dari Bawaslu, hari ini keberuntungan kami. Pak Ketua, ini kami penasaran banyak hal yang pengen dibincangkan dengan Pak Ketua. Tentu yang paling baru ternyata di Banten hasil pleno kemarin bakal calon anggota DPRD Banten banyak terjadi kegandaan. Fenomena ini kan sebenarnya kalau di nasional kami taunya gara-gara Aldi Taher ini. Yeah. Ternyata luput dari pantauan wartawan ini. Di Banten juga ada. Ternyata di Banten ada dan lebih dari 10. Iya, betul. Ini harus kita konfirmasi ke Pak Ketua. Betul. Sesungguhnya apa yang terjadi temuan dari Bawaslu ini, Bang? Iya, sesuai tahapannya ya. Setelah pengajuan dokumen persyaratan ke KPU, lalu kemudian partai dan calon DPD itu kan diberikan waktu untuk memperbaiki dokumen persyaratan yang masih BMS. Lalu kita cross check, Bawaslu meng-cross check, ternyata ada 26 orang itu ganda 26 orang yang tersebar di 13 partai politik. Jadi jenis gandanya itu ada yang ganda dengan satu partainya, ada yang ganda di luar atau antar partai politik. Gitu. Virus Aldi Taher ini. Berarti untuk yang DPRD Provinsi Banten juga banyak? Ya, untuk DPRD Provinsi Banten itu 26 itu. Oke. Gitu. Tersebar di 13 partai politik. Di 13 partai politik. Ya. Itu kalau dari sisi aturan dilarang kan, Pak Ketua? Ya, dalam tahapan perbaikan verifikasi administrasi kan kemudian boleh diperbaiki. Oke. Tapi prinsipnya kan satu orang hanya boleh terdaftar dalam satu partai yang diajukan oleh salah satu partai, dan kemudian nanti suruh memilih kan bagaimana mekanismenya di internal partai, dan prinsipnya pada akhirnya nanti sampai tanggal 9 Juli kan, 9 Juli itu sudah harus clear bahwa semua yang BMS itu persyaratan-persyaratannya apa yang belum tercapai, belum terlampaui. Misalnya KTP, ya, KTA, kemudian form BB, kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani, kesesuaian ijazah, itu diperbaiki. Artinya masih ada waktu memang untuk memperbaiki itu semuanya sampai tanggal 9 Juli 2023. Oke, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Ini yang mengagetkan kami para wartawan, Pak Ketua. Biasanya kalau pemilu 2019 kegandaan itu di berkas dukungan calon DPD biasanya ada yang ganda, bahkan para penyelenggara pemilu juga suka dicatut tuh. Nah, ternyata ini lebih heboh lagi nih. Mau 2024 ada kegandaan 26 orang. Artinya maju lebih dari satu partai politik. Semestinya kan ini bisa dicegah di awal oleh KPU.
kan juga para peserta atau para bakal caleg ini tahu aturannya sebenarnya sampai hal ini bisa dicegah di awal itu. Apa catatan Bawaslu? Apakah ini ada faktor kesengajaan dari para bacaleg untuk coba-coba siapa tahu kalau sekarang kan musim PPDB nih. Jadi mendaftar boleh di 2 sekolah itu tuh. Kalau nggak diterima di sekolah ini, mudah-mudahan di sekolah yang satunya. Sekolah lain. Ini kan terkesannya apa? Dibilang bercandaan juga bukan. Apa sosialisasi dari KPU-nya yang dinilai kurang oleh Bawaslu atau ada faktor dari para bakal calegnya atau dari partai politiknya? Kami tidak mengendus terlalu detail soal motivasinya. Cuman barangkali karena memang dalam pendaftaran awal melalui silon yang diberikan aksesnya juga kepada partai politik gitu ya. Mungkin partai politik tidak mengetahui bahwa calon tertentu itu mendaftar juga ke partai lain. Atau boleh jadi seseorang tertentu itu dirinya tidak tahu. KTP-nya dibuatkan KTA barangkali sehingga didaftarkan di silon oleh operator partai politiknya begitu. Nah sehingga kan pada saat cek dokumen verifikasi administrasi awal itu yang dilihat hanya ada dan tidak ada. Bukan benar dan tidak benar. Setelah itu baru diverifikasi administrasi ketemu gitu. Benar, ada, tidak ada, gitu, benar dan tidak benar, kemudian di checklist hasilnya itu ada yang MS, ada yang BMS. Berdasarkan data pengawasan dari Bawaslu misalnya, jumlah seluruh caleg DPRD di Provinsi Banten itu ada 1.560. Wow. Dari seluruh partai politik. Yang sampai saat ini yang MS itu baru 70 orang. Sedangkan yang BMS belum memenuhi syarat 1.490 orang. Ya termasuk yang 26 orang ini ya masih kategori belum memenuhi syarat. Nah, kira-kira itu datanya ya. Ini menarik Sobat Bagus. Ada 100 kursi yang akan diperebutkan untuk DPRD Provinsi Banten pada pemilu 2024 dan ada bacaleg lebih dari 1.500. Tapi yang baru memenuhi syarat hanya 70. Itu berapa persennya? Ini yang menjadi catatan wartawan juga. Ini mesti apa? Mudah-mudahan ini tidak memalukan Provinsi Banten. Atau mungkin Pak Ketua juga dapat informasi di provinsi yang lain juga terjadi seperti ini. Kalau berdasarkan info yang kami sharing-sharing dengan provinsi lain juga memang seperti itu. Karena memang ada keleluasaan untuk melakukan perbaikan dokumen gitu, dalam persyaratan ini gitu. Sehingga di tahapan perbaikan dokumen inilah partai politik memiliki cukup ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan, datang ke KPU dengan syarat-syarat checklist di mana dokumen mana yang belum selesai atau belum diunggah gitu, masih ada waktunya memang. Baik Pak Ketua, kalau dengan temuan Bawaslu Provinsi terkait kegandaan 26 bakal calon anggota DPRD Banten, lalu apa imbauan Pak Ketua untuk Bawaslu di kabupaten kota? Jangan-jangan juga terjadi lebih banyak ini Pak Ketua? Ya. Pada saat kami hadir di podcast Bagus ini, Kang Saprol, pada saat yang sama kami sedang mengundang seluruh Bawaslu kabupaten kota di kantor untuk membicarakan hal ini sampai ke hal-hal yang detailnya, bagaimana kemudian mapping mitigasi pengawasan kita. Karena waktu sangat terbatas, terhitung 4 hari lagi menuju 9 Juli. Lalu ternyata masih banyak partai politik yang belum datang ke KPU untuk menyerahkan dokumen perbaikannya. Sampai hari ini? Ya, misalnya untuk DPD aja per kemarin hari Selasa dari 22 orang yang BMS baru 12 orang yang datang untuk melakukan perbaikan. Sehingga apa? 10 orang lagi belum. Ditambah lagi dengan 1.000 lebih orang yang masih BMS dari seluruh partai politik di Provinsi Banten. Artinya kami sudah melakukan komunikasi dengan
KPU bahwa dengan limitasi waktu yang tersisa ini mudah-mudahan bisa dilakukan komunikasi ulang melalui ilmu partainya gitu, agar segera mengatur waktu, mengatur timeline kapan mau datang, jam berapa, sehingga nanti bisa diatur. Ini kan soal juga kesiapan, ya, ketersediaan layanan di sana. Berapa harus membuka meja layanan, orangnya, alatnya, gitu ya. Kemudian kami juga dari sisi pengawasan kan akan mengatur ritme, mengatur sejumlah orang tertentu dengan cara bergantian dan sebagainya, gitu. Sehingga ini memudahkan. Oleh karenanya kami Bawaslu dari beberapa hari yang lalu sampai hari ini terus melakukan komunikasi dengan KPU, mendorong, ayo termasuk dengan partai politik yang sudah siap, ya udah datang ke KPU untuk melakukan perbaikan dokumen yang PMS itu. Kira-kira begitu Pak Sapri. Oke, mantap. Tapi ini menjadi menarik Pak Ketua. Kalau dari 1.500 lebih bakal calon anggota DPRD Banten yang memenuhi syarat baru 70 orang. Sementara di setiap pojokan perkotaan, sudut-sudut kota, ramai sekali baliho para bacalek. Terlalu percaya diri mereka, belum memenuhi syarat aja udah pada sibuk itu. Tapi juga ini yang menjadi banyak pertanyaan ke wartawan juga, Bang. Ini banyak sekali alat peraga kampanye di waktu yang belum masa kampanye. Kami minta respon dari Pak Ketua Bawaslu terkait ini. Jangan sampai di level kecamatan, di desa, wah ini Bawaslu nggak bertindak. Gimana menyikapi soal itu Pak Ketua? Ya. Banyak juga masyarakat, orang per orang yang menanyakan hal yang sama kepada Bawaslu. Bertebaran alat peraga yang menyerupai alat peraga kampanye itu, bagaimana kemudian tindakan Bawaslu? Kami sudah melakukan kajian dan kemudian menyampaikan ke beberapa pihak, termasuk kami undang seluruh partai politik, seluruh calon DPD di Provinsi Banten untuk sharing mengenai hal itu. Kan kampanye itu kalau dalam jadwal dimulainya bulan November, setelah penetapan daftar calon tetap. Nah saat ini ya, jangankan mau bicara kampanye, dirinya menjadi daftar calon tetap aja belum tentu, gitu ya, dengan cara melihat data yang seperti ini, begitu. Oleh karenanya, nomenklatur apakah itu menjadi alat peraga kampanye? Tidak, karena belum masanya kampanye. Tapi bicara juga apakah itu alat peraga sosialisasi? Tidak juga, karena sosialisasi itu hanya dilakukan oleh partai politik di tempat tertentu dengan jumlah tertentu, gitu ya, hanya bendera dan sebagainya yang boleh, begitu. Sedangkan ini persis menyerupai, yang kurang itu cuman nomor urutnya saja, karena memang belum ada nomor urut. Oleh karenanya kami juga sudah koordinasi dengan beberapa pihak. Ini tetap harus dilakukan tindakan, begitu. Nah, yang paling mungkin adalah kita menggunakan norma kampanye yang masih ada di pemilu sebelumnya, gitu ya. Kemudian juga ada bisa menyasar, ini bisa ditertibkan dengan menggandeng pemerintah daerah, karena di sana juga ada persinggungan dengan Perda K3, gitu ya. Kalau Bawaslu sendirian nanti dimaknainya berbeda. Bawaslu sedang menertibkan alat peraga kampanye kah? Dan sedangkan saat ini belum kampanye. Tapi bahwa kontennya itu menyerupai konten alat peraga politik, aktivitas elektoral, iya, gitu. Oleh karenanya kami melakukan sejumlah pendekatan, Kang Saprol, kepada partai politik, calon DPD. Prinsipnya untuk bisa membatasi diri. Toh pada saatnya ada waktunya begitu untuk melakukan kebebasannya untuk menyampaikan visi, misi, program kerja, citra dirinya gitu pada saat kampanye gitu. Ada momennya, ada waktunya ya. Gitu. Jadi para bacaleknya jangan dulu sudah nggak sabaran. Tapi yang sudah teriak itu memang para aktivis lingkungan Pak Ketua. Mereka banyak yang di medsos teriak, kok ini bakal calon wakil rakyat justru merusak lingkungan.
Kalau tadi sudah clear dari Bawaslu, sudah ada kajian, sudah mengundang partai politik, kita beralih ke paling substansi nih kalau bicara soal Badan Pengawas Pemilu. Pak Ketua, sampai hari ini, sampai tahapan yang sedang berlangsung sekarang, sudah ada pengaduan kah ke Bawaslu Provinsi Banten terkait tahapan awal? Beberapa pengaduan sudah ada terkait dengan netralitas. Netralitas, dan diantaranya bahkan sudah keluar putusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara, yang itu pengaduan dari Bawaslu, kemudian kita tindak lanjuti menggunakan mekanisme yang ada, dan keluarlah sebuah putusan untuk aparatur sipil negara, gitu ya, dan sedang diproses untuk tindak lanjutnya kepada atasannya. Istilahnya itu kepala dinas, gubernur. Ke gubernur. Ini yang mau Sabrol kejar tanggapan dari Ketua Bawaslu-nya. Heboh Mei lalu Pak PJ Gubernur juga dilaporkan ke Bawaslu. Betul. Dengan dugaan tidak netral, karena PJ Gubernur kita tahu beliau ASN ya, karena jabatan definitifnya adalah Sekda Banten. Apa keputusan terakhir terkait pengaduan soal PJ Gubernur yang diduga tidak netral itu, Pak Ketua? Ya, 14 Mei itu kejadian. Selang beberapa hari kami didatangi seseorang tertentu, surat gitu ya, yang terkait dengan pengaduan itu. Lalu surat itu datang ke Bawaslu sebagai surat biasa karena tidak melakukan proses seperti amanat di dalam Perbawaslu 7 tahun 2022. Sehingga kami terima sebagai informasi awal. Ya, karena kalau dia melakukan pengaduan gitu ya, atau permohonan resmi, itu kan tentu ada tata caranya yang diregister gitu ya, yang lain sebagainya. Dan itu hanya mengirimkan sebuah surat gitu ya, lalu kemudian kita terima, tetapi tidak dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Lalu kemudian kita membuat penerusan, kajian dulu ke kita melakukan pleno, lalu kemudian kita melakukan penerusan ke Bawaslu RI. Karena apa? Karena yang diadukan itu adalah betul boleh jadi Pak PJ itu PNS. Tapi kami sebagai Bawaslu tidak pernah melihat SK PNS-nya, tentu harus. Tapi secara mafhum orang memandang bahwa itu ASN. Kita tindak lanjuti ke Bawaslu RI. Karena apa? Karena terkait dengan lokus. Betul bahwa yang bersangkutan itu PJ Gubernur di Provinsi Banten, lokusnya ada di DKI Jakarta. Perbawaslu kita mengatakan tindakan penanganan pelanggaran itu harus berdasarkan lokus kejadiannya di mana. Oleh karenanya, kemudian dari Bawaslu RI menunjuklah Bawaslu DKI Jakarta untuk memproses ini. Karena lokusnya di DKI Jakarta. Lalu baru kemarin itu Bawaslu DKI berkoordinasi dengan kami, dengan Bawaslu Provinsi Banten, untuk melakukan tindakan lebih lanjut, klarifikasi dan sebagainya ke Pak PJ Gubernur. Gitu. Nanti seterusnya bagaimana ya kita tunggu apa yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Artinya sampai hari ini belum ada putusan dari Bawaslu DKI Jakarta? Belum ada, tapi sedang dilakukan proses. Berarti clear kalau masyarakat Banten masih menunggu apa sesungguhnya yang sedang diproses oleh Bawaslu. Ternyata sesuai lokus ya, Pak Ketua. Wah, kita nambah lagi wawasan kepemiluannya hari ini dengan hadirnya Ketua Bawaslu. Kita lanjutkan bincang-bincangnya. Pak Ketua, banyak juga yang mempertanyakan, wah saat ini Bawaslu Provinsi Banten tidak fokus karena personilnya juga masih tahap seleksi. Kemudian di level Bawaslu Kabupaten Kota juga mayoritas juga sama sedang melakukan seleksi. Lalu bagaimana Pak Ketua Bawaslu Provinsi Banten menyikapi kondisi realita yang terjadi saat ini
Karena ini juga amanat undang-undang, harus ada pergantian juga di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Apakah tidak mengganggu pola kerja pengawasan Bawaslu Banten, Pak Ketua? Ya, karena memang ini aturan ya yang cara mengisi anggota Bawaslu Provinsi Banten saat ini itu 2 periode. Pertama, kami kan bertujuh ya. Periode awal sudah terisi 3 orang. Sisanya nyusul 4 orang. Untuk 4 orang lagi. Nah, di antara yang 4 orang ini, yang existing itu 3 diantaranya ikut seleksi kembali. Petahana kami menyebutnya. Ikut seleksi kembali. Dan nanti 14 Agustus 2023 itu seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia termasuk Banten itu seleksi. Saat ini sedang berjalan seleksinya, baru selesai di psikologi. Persoalannya apakah ini mengganggu ritme kerja yang sedang melakukan pengawasan tahapan? Saya kira tidak ya, karena yang jalan itu kan sistem. Yang jalan sistem, ada sustainable juga, yang apalagi yang 3 ini kan sudah existing, tinggal nunggu tambahannya saja. Dan kita kan sebagai supporting sistemnya kan dibantu oleh sekretariat yang menjalankan tusi kita masing-masing sesuai divisinya itu kan ada ininya ya, ada kewenangannya masing-masing. Jadi saya kira untuk apakah dengan seiring berjalannya tahapan ini di tengah-tengah ada seleksi mengganggu gitu ya, saya kira tidak. Saya kira tidak, karena sekali lagi itu kan idealnya kan mekanismenya, sistemnya yang jalan. Siapapun orangnya nanti bisa tambal sulam pergantian sesuai AMG-nya gitu. Ini enaknya kalau sistemnya sudah ada dan tidak perlu khawatir pola kerja pengawasan terganggu akibat pergantian personilnya. Baik Pak Ketua, kita lanjutkan. Kalau memang di tahapan awal iklim politik di Banten sudah mulai menghangat, tapi paling tidak banyak aktivis-aktivis di Banten yang sudah was-was dugaan pelanggaran di awal ini. Apa sebenarnya yang harus diingatkan oleh Pak Ketua pada peserta pemilu 2024 yang harus diingatkan dari sekarang, Pak Ketua? Apa saja yang jangan sampai ini justru menodai pesta demokrasi kita nanti? Kang Saprol, pemilu 2024 ini kan sejarah baru di Indonesia, di mana 2 agenda elektoral, itu pemilu dan pilkada, itu dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama, meskipun berbeda bulan. Nanti tanggal 14 Februari ini kita akan melakukan pemilu nasional untuk memilih 5 surat suara, presiden dan wakil presiden, DPD, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, proses ini persis sama dengan pemilu 2019. Persis sama. Cuma pemilu 2019 kan tidak kemudian diikuti oleh aktivitas pilkada di tahun yang samanya. Sementara 2024 ini setelah pemilu langsung ngambil pada tahapan selanjutnya itu pilkada. Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, wali kota serentak se-Indonesia. Karena tentu karena pelaksanaan pemilu dan pilkada itu menggunakan 2 undang-undang yang berbeda. Ada undang-undang yang berbeda. Nah, dalam satu sisi kita optimis bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik karena kita punya pengalaman melakukan pemilu 2019, kemudian 2020 juga ada pilkada, apalagi di tengah pandemi untuk Banten yang 4 kabupaten kota bisa dikatakan sukses. Nah, ini juga jadi modal kepercayaan diri kami. Tetapi dalam waktu yang bersamaan kita juga harus punya kewas-wasan begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri lebih baik bahwa kejadian yang 1 tahun ada 2 event besar ini baru menjelang akhir gitu, ketemu buntutnya ini udah mau masuk, bahkan ada yang beberapa item tahapan yang beririsan beririsan. Oleh karena
ini juga selain punya peluang, banyak tantangannya. Apa yang menjadi pertanyaan Kang Saprol? Apa sih yang harus kemudian disampaikan berulang-ulang kepada masyarakat supaya pelaksanaan pemilu 2024 ini menjadi lebih baik begitu. Nah, ada banyak hal ya yang harus terus secara tanggung renteng kita sampaikan ke berbagai stakeholder supaya kualitas pemilu kita, apalagi ini pemilu yang berbarengan begitu ya, lebih baik. Ya tentu kita harus dari awal itu harus menghindari larangan-larangan di dalam pemilu, hoax, ya, ujaran kebencian, ya, politik uang, ya, dan adu domba dan sebagainya. Nah ini penyakitnya. Penyakitnya ya. Berarti bisa disembuhkan sebenarnya. Bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan dengan ikhtiar berjamaah untuk menghindari itu. Jadi nggak bisa hanya Bawaslu sendirian. Tidak bisa. Wartawan juga bisa. Oh, sangat. Pilar demokrasi yang sangat penting. Baik. Di 2 pertanyaan terakhir, Pak Ketua. Ini tadi nyambung dengan apa yang dipesankan oleh Pak Ketua. Ujaran kebencian, hoax dan yang lain-lain. Sementara Banten sudah menjadi daerah yang dikunjungi para bakal calon presiden. Pak Anies sudah berkunjung ke Banten, Pak Ganjar sudah berkunjung ke Banten. Apakah kunjungan atau safari politik para bakal capres juga termasuk yang diawasi oleh Bawaslu? Meskipun mereka judulnya safari politik katanya. Karena kalau kita cek ke medsos, udah terjadi juga itu Pak Ketua. Ujaran kebencian antar pendukung ini dan pendukung ini, hoax juga mulai bertebaran. Nah ini Saprol minta respon dari Pak Ketua Bawaslu ini. Ya, Banten itu kan paling dekat dengan Jakarta ya. Jadi, sudah barang tentu menjadi titik tujuan yang paling dekat dengan jalan darat begitu. Nah, apakah kunjungan-kunjungan politik seperti itu diperbolehkan? Bawaslu mengatakan itu boleh, ada hak konstitusional, gitu ya, boleh. Tetapi bolehnya itu tentu dengan koridor yang jelas, gitu ya, koridor yang jelas. Dan apakah mereka ini sudah dianggap sebagai calon presiden kan belum? Belum. Karena memang baru bakal calon atau bursa bakal calon. Jadi tidak termasuk di dalam pure pengawasan kampanye, tetapi pengawasan aktivitas politik, karena juga siapapun yang datang dengan atas nama kepentingan politik kan tetap ada hal-hal yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Ya, kampanye di tempat ibadah atau kalau belum saatnya kampanye, aktivitas politik di tempat ibadah misalnya, ada hoax, ujaran kebencian, adu domba dan sebagainya juga kan tidak boleh. Maka setiap ada tokoh politik ya yang datang ke Banten dengan follower banyak, kami dari Bawaslu provinsi dan kabupaten kota itu pasti melakukan pengawalan ketat, mengawasi secara ketat setiap aktivitas itu. Sangat clear, sangat jelas. Lanjut kita ke pertanyaan pamungkas. Pak Ketua, kemarin selain pleno soal persyaratan bakal calon anggota DPRD Banten, calon anggota DPD, juga KPU telah menetapkan DPT. Ada 8 juta lebih DPT Banten untuk pemilu 2024. Tapi ternyata masih banyak masyarakat Banten yang mempertanyakan kok saya tidak masuk dalam DPT, atau pelajar yang nanti 14 Februari dia memenuhi cukup umur untuk masuk DPT. Apa catatan Bawaslu terkait DPT yang telah ditetapkan KPU, Bang? Iya, rangkaian panjang soal tahapan penyusunan daftar pemilih itu Bawaslu mengawal dari awal sampai akhir, dan bahkan menemukan berbagai hal yang tadi disampaikan juga dari jenjang ya, dari Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota sampai provinsi, banyak sekali. Dan setiap kami menemukan kesalahan prosedur gitu ya, dan kekurangan data dan sebagainya, itu kami langsung menindaklanjuti, ya, menindaklanjuti dengan cara memberikan saran perbaikan, baik lisan maupun tertulis, dan itu rata-rata sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan kemudian
dilakukan pleno berjenjang sampai ke pleno tingkat KPU Provinsi Banten. Kemudian setelah itu baru dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pleno tingkat nasional. Gitu. Nah, dalam perjalanan catatan menjelang dilakukannya pleno itu ya kita sudah punya banyak data soal itu. Tapi saya sampaikan juga di dalam forum pleno provinsi waktu itu, kalau misalnya masih ada yang belum tercatat atau yang tercatat tetapi tidak memenuhi syarat, itu bukan berarti putus setelah dilakukan penetapan DPT. Gitu. Tetap saja sampaikan ke kami, nanti kami akan menyampaikan ke KPU dan itu akan diatur berikutnya menjadi daftar pemilih yang berikutnya. Gitu. Akhirnya masih ada kesempatan untuk warga Banten yang tidak masuk dalam DPT untuk tetap dilindungi hak pilihnya ya. Paling terakhir Pak Ketua, soal lembaga pemantau pemilu 2024 ini kan sudah dibuka tuh sama Bawaslu. Sampai hari ini infonya sudah ada yang daftar belum Pak Ketua? Kalau sosialisasi kita sudah, kemudian memberikan brosur persyaratannya itu sudah, kemudian komunikasi dengan kira-kira lembaga yang tertarik ya untuk menjadi pemantau sudah, tapi memang sampai saat ini belum ada. Tapi panjang waktunya sampai kita tunggu nanti. Masih panjang. Biasanya mendekati akhir ya, Pak Ketua baru ada yang berkontribusi ke daftar ke Bawaslu. Kita berharap banyak lembaga pemantau ya sebagai mitra mata kita, mitra kuping kita, gitu untuk melakukan pengawasan, membangun kualitas demokrasi di Banten lebih baik. Asik, sedap. Baik, Pak Ketua, karena memang durasinya terbatas, sebenarnya Sapro masih pengen banyak hal yang dipertanyakan terkait dengan pengawasan. Tapi paling tidak kami mengucapkan selamat bekerja pada Ketua Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat desa, dan kami juga mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima Bawaslu. Ya, Tinar Buka. Subhanallah, belum masuk ke masa kampanye aja sudah dapat penghargaan nih Bawaslu Provinsi Banten. Tentu kita doakan agar tetap profesional dalam bekerja dan banyak prestasi yang akan diraih oleh Bawaslu Banten. Amin. Hatur nuhun Pak Ketua. Terima kasih banyak. Salam awas. Salam awas. Baik, Sobat Bagus. Nanti begitu masuk kampanye kita akan undang lagi beliau karena ini baru pemanasan. Paling tidak ada motivasi kita sebagai warga Banten bahwa kita ingin pemilu 2024 di Banten tidak hanya berkualitas prosesnya tapi berkualitas juga hasilnya. Sampai ketemu lagi di episode Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.